First, welcome everybody. First, this is kind of games that you have to learn how to beat them because you usually have to win these games. We create so many chances. I'm very satisfied with the first half. The way that we play, we stick into the plan and we create a lot of chances. Baru-baru ini, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menyebut pihaknya berambisi mencetak wasit Indonesia untuk memimpin pertandingan Piala Dunia. Hal itu diungkapkan langsung oleh tangan kanan Erick Thohir tersebut beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa wasit berlisensi FIFA seperti Thorik Al-Khathiri, Yudi Nur Cahya, dan Saputra Rian Randa. Ratu Tisha menjelaskan bahwa PSSI mempunyai target mengutus wasit Indonesia yang dapat memimpin pertandingan di Piala Dunia pada 2030. Agar bisa mewujudkan cita-cita luhurnya itu, PSSI akan terus fokus pada pengembangan wasit nasional. Sejak tahun lalu, kami sudah memulai program ini dengan target jelas, membangun fondasi bagi wasit Indonesia yang berpotensi memimpin di panggung dunia. Bukan tidak mungkin 10 tahun ke depan kita bisa mengidentifikasi talenta dan melanjutkan pembinaan dengan metode berkelanjutan yang sudah dirancang PSSI, ungkap Ratu Tisha. Hingga kini PSSI telah mengatur jenjang karir wasit mulai kelas C3 sebagai level terendah sampai C2 yang bertugas di tingkat provinsi dan level C1. PSSI juga berusaha merekrut wasit C3 dengan usia di bawah 22 tahun. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Filipina berencana bakal menjajal perlawanan dari tim tuan rumah Timnas Indonesia dalam laga pamungkas babak penyisihan grup B. Pertandingan itu sendiri nantinya bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 mendatang. Tim berjuluk The Azkal itu juga baru saja meraih hasil imbang 1-1 kontra Vietnam dalam pertandingan sebelumnya. Selepas itu, skuad asuhan Albert Capelas pun memutuskan untuk langsung terbang ke Indonesia dan dikabarkan telah tiba di Solo sejak kemarin. Kabar keberangkatan tim tamu itu juga sempat disampaikan langsung pelatih Albert Capelas selepas laga kontra Vietnam. Kami akan langsung ke bandara. Malam ini mungkin akan jadi malam yang tidak bisa tidur. Saya hanya punya waktu 2 hari untuk persiapan dan tim memiliki perjalanan yang panjang, ujar Albert Capelas dikutip dari Soha. Setibanya di Solo, skuad The Azkal dikabarkan memilih untuk mengambil istirahat alih-alih menggelar latihan. Filipina memutuskan untuk mengistirahatkan para pemainnya jelang menghadapi sang tuan rumah Timnas Indonesia. Langkah yang diambil Filipina itu terbilang sangat wajar, mengingat pasukan The Azkal memiliki jeda waktu pertandingan yang sangat singkat. Filipina sendiri hanya memiliki selisih waktu selama 3 hari saja untuk melakukan persiapan menghadapi Timnas Indonesia. Sedangkan Timnas Indonesia cukup diuntungkan dengan memiliki waktu istirahat selama 5 hari dari laga terakhir saat tumbang di tangan Vietnam. Skuad Garuda sendiri dikabarkan bakal menjalani latihan secara tertutup yang diprediksi digelar di Stadion Sriwedari seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Pasukan Sintayong juga sempat menggelar latihan secara terbuka untuk para media pada hari sebelumnya, tepatnya pada Rabu kemarin. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia yang memburu kemenangan di laga terakhir fase grup Piala AFF menghadapi Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo. Stadion terbesar di Jawa Tengah itu diharapkan dapat membawa atmosfer kemenangan bagi skuad Garuda. Pengalaman tersebut diungkapkan gelandang Timnas Indonesia Ahmad Maulana Syarif. Meski tidak sempat merumput di Stadion Manahan Solo saat tim Garuda bertanding melawan Laos, Ahmad sempat merasakan suasananya dari bangku pemain cadangan. Stadion Manahan memiliki kapasitas maksimal 25.000 penonton. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Laos di laga kedua Piala AFF 2024 itu disaksikan langsung oleh sekitar 14.000 penonton. Ahmad Maulana pun berpesan kepada supporter agar terus mendukung Timnas Indonesia di semua pertandingan Piala AFF 2024. Atmosfernya gila sih, aku kan gak main kemarin, kayak ngerasain di band saja udah gila, atmosfernya luar biasa.
Apapun yang terjadi di lapangan nanti, tapi kita bakal berusaha yang terbaik buat mencapai target kita semua, ungkap Ahmad Maulana. Soal persiapan menghadapi Filipina, Ahmad Maulana menuturkan Sintayong mewajibkan para pemain untuk memantau pertandingan Filipina versus Vietnam yang berakhir imbang 1-1. Seperti yang diketahui, harga pasaran sejumlah pemain timnas Indonesia telah mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir. Kevin Dix, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun mengalami peningkatan harga pasaran. Namun beberapa pemain lainnya seperti Tom Haya dan Max Zirkzee justru mengalami penurunan. Pada Rabu kemarin, JIJS juga mengalami penurunan harga pasaran menurut situs Transfermarkt. JIJS kini bernilai 52,14 miliar, yang mana meningkat dari yang sebelumnya bernilai 43,45 miliar. Ini merupakan harga pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh bek tengah berusia 24 tahun tersebut di sepanjang karir profesionalnya. IJS memang sedang tampil apik belakangan dengan menjadi andalan tim kasta tertinggi Liga Italia yakni Venezia. Dia bermain 15 kali di semua ajang pada musim ini dengan mencetak 2 gol. Dengan gol pertamanya di Serie A tercipta saat laga menghadapi Juventus pada minggu lalu. Gol JIJS pada pertandingan tersebut hampir membuat Bianconeri mengalami kekalahan perdananya di Serie A pada musim ini. Namun gol penalti Dusan Vlahovic membatalkan 3 poin untuk Venezia dengan laga berakhir imbang 2-2. Selain mencetak gol, IJS juga sukses melaksanakan tugasnya sebagai bek dengan membuat pusing Vlahovic. Dalam laga itu, sang bomber asal Serbia sempat memiliki beberapa momen menghadapi JIJS dan tak pernah berhasil menang. Dia baru bisa mencetak gol hanya setelah Juventus mendapatkan hadiah penalti pada akhir laga. Padahal Vlahovic telah sukses mencetak 12 gol dan 2 assist dari 20 penampilan di semua ajang pada musim ini bersama si Nyonya tua. Timnas Indonesia mengalami penurunan di ranking FIFA imbas hasil kurang maksimal di ajang Piala AFF 2024. Skuad Garuda mengawali Piala AFF 2024 dengan hasil positif. Tim asuhan Sintayong menang tipis dengan skor 1-0. Akan tetapi, di laga kedua Timnas Indonesia mendapatkan kejutan dari Laos. Aslawi Mangkualam dan kolega ditahan imbang dengan skor 3-3. Kemudian saat berjumpa Vietnam, Timnas Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Golden Star Warrior. Hasil ini membuat Timnas Indonesia duduk di urutan kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Meski demikian, hasil 3 pertandingan tersebut membuat ranking Timnas Indonesia jeblok, sebab tim Merah Putih kehilangan 1,7 poin. Alhasil Timnas Indonesia turun 2 peringkat ke posisi 127. Bahkan hal ini menjadi catatan minor karena anak asuh Sintayong menjadi tim paling banyak turun peringkat. Sementara itu, Timnas Indonesia masih harus berjuang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Di laga terakhir, skuad Garuda akan melawan Filipina. Pertandingan menghadapi Filipina bak laga hidup dan mati, sebab Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan untuk melaju ke fase berikutnya.